Kawasannya belum, jumlah fasilitas terdampak tidak ada. Jenis kawasan pemukiman perkiraan 5 sampai 6 jam, perkiraan 30 cm. Infrastruktur bronjong. Bronjong itu apa? Bronjong itu kayak pondasi di samping Sungai. batu-batu itu, Mas. Bahasa sini bronjong saya juga agak aneh, Mas. Bronjong itu apa ya? Namanya Batu yang disusun di tepi sungai gitu. Itu batu itu ya, Mas, kayak pondasi gitu loh, Mas, di samping sungai gitu. Buat nahan airnya biar nggak ke atas. pakai batu yang di ini ya, yang dikasih jaring itu, kawat. Ya. Infrastruktur bronjong. Infrastruktur yang terdampak nggak ada. Gimana, Mas? Ya, infrastruktur yang terdampak kira-kira kayak musola atau balai RT, balai RW nggak ada yang kena. Paling rumah sih, Mas, kalau pas banjir itu. Ada 4 rumah yang terdampak. Tapi jembatan nggak sampai tenggelam kan? Sekitar 30 cm, Mas, tenggelamnya itu. Jembatannya? Iya. Aku pernah lewat situ padahal tinggi loh jembatannya itu. Tenggelam ya. Oke. Jadi kemarin itu Pak Kadusnya bilang itu memang tinggi 30 cm dari jembatan sampai ke arah barat yang sebelum tikungan itu, Mas. Sebelum tikungan, pertigaan tuh ya? Iya, pertigaan. Arah barat sebelum tikungan. Oke, coba klik yang aliran air. Sebelah kiri, aliran air diklik. Terus klik lagi yang tadi, yang tombol warna A itu. Klik aliran airnya. Klik di mana kamu buat aliran air di ini di sungainya. Iya, Mas. Sebenarnya saya Klik. masih bingung ya untuk aliran airnya itu di sistem drainasenya atau di aliran sungainya itu sih, Mas. Oke. Aliran air itu, oke, coba di sebelah atas itu ada yang kayak tabel. Tabel itu. Klik. Ada yang muncul nggak? Ini, Mas. Di layar belum muncul. Ada yang muncul nggak di sana? Ada. Apa aja isinya? Ini. Ya ikut tuh. Width sama panjang. Fit sama panjang aliran, Mas. Panjang aliran. Masa nggak ada? Kamu nggak share screen? Loh. Oh, tapi nggak nampil. Oh. Apa dibacakan aja? Di musik ini. Ya. Fit 2 panjang aliran 800 meter, Mas. Panjang aliran 800. Iya. Oke. Itu alirannya dari mana ke mana? Itu dari Kintelan Kidul, perbatasan dengan Kintelan Kidul sampai mana? Karangpawon. Itu sih Coba masih tunjukkan. kira-kira sih, Mas, belum tak validasi lagi. Soalnya mau tak validasi besok, mau tak wawancara buat keluarga yang terdampak di situ. Begitu, oke. Coba tunjukkan di peta arah alirannya itu dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Kalau dari peta itu dari ini apa ya? Dari barat. Utaranya kan bisa. Pertama bukan. Berarti dari atas ke arah ini, arah Rawapening. Iya, Pak. Iya, Kak. Iya, Kak. Dari atas ke Rawapening, betul. Jadi bukan dari Rawapening ya, itu aliran dari atas ya. Iya, dari atas. Dari atas, berarti banjir di atas yang kena di wilayah situ. Nggih. Oke, berarti bukan luapan dari Rawapening. Bukan, Mas. Oke. Oke. Masuk muncul. Masuk. Kok aneh ya?
Hmm, kurang masuk. Oke, kalau ini petanya udah bagus, maksudnya data yang kalian punya sudah komprehensif lah, yang benar-benar sudah nyari ke lapangan ya. Koreksi sedikit untuk yang zona merah ini, perbaiki sekiranya jadi bagus. Misalkan dia ada beberapa rumah yang kena, dimasukkan aja sekalian, rumahnya dimasukkan. Nah, jadi garisnya itu membentuk area yang eh, lebih Zona area yang gimana, Mas? merah ini kan dia bentuknya memang kalau zona tidak teratur ya. Nggih, makanya itu saya bingung ya. Iya, iya. Terus. Tadi dirapikan. Misalkan memang rumah itu kena, masukkan rumah itu. Ini kan ada beberapa rumah yang tidak kena, tapi di zona merah masih kena. Nah, itu aja dirapikan sedikit, digeserkan titiknya, ya apa namanya, rumah memang tidak kena, jangan masuk ke area itu. Nggih. Paham? Bener Mas. Diulangi sekali lagi Mas, ngapunten ya. Pelan-pelan Oke. Mas. Di zona merah yang kamu bikin itu, ada beberapa rumah yang dia tidak termasuk zona merah, tapi rumah itu kena. Maksudnya dia masuk ke zona merah. Oh, dimasukkan aja gitu Mas. Kalau misalkan memang dia masuk, masukkan semuanya. Satu rumah itu masukkan. Tapi kalau memang tidak masuk, nggak usah dimasukkan. Oh, oke. Paham ya? Paham Mas. Oke. Titik evakuasi aman. Jalur evakuasi aman. Selain wilayah pemukiman di Kintelan Lor, ada nggak yang wilayah-wilayah lain gitu yang terkena? Sawah mungkin? Kalau yang diwawancara kemarin sih nggak ada sih Mas. Hampir rata-rata itu dari pemukiman. Sawah itu nggak kena gitu. Soalnya air itu kan dari atas, terus habis itu naiknya itu pas di jembatan. Ya dari sebelum jembatan itu Mas. Dari sebelum jembatan, aliran itu sebelum jembatan itu yang dari atas sampai jembatan itu. Oke. Terakhir, ada nggak sumbatan, hambatan, atau yang bikin aliran air itu nyangkut di situ? Ada Mas, sampah. Nanti sampahnya di titik ya, ditaruh di situ titiknya. Titiknya dibikin di situ, tambahkan sebagai titik kebencanaan yang kemarin kita ajarkan. Kebencanaan. Titik sumber kebencanaan, nanti dibikin aja. Oh iya. Aku kurang sumber. Sumber kebencanaan. Oke. Oke Mas. Aliran sungai dia kan awalnya masih mungkin ketinggian sekitar 30 cm atau 50 cm untuk ketinggian airnya. Kalau pas banjir berapa meter? Oh, sungainya itu Pak, meluapnya Pak. Ya, sungainya. Itu sekitar 3 meter Pak. Kalau di sungai. Ya. 3 meter. Mana lebarnya 3 kali 4 meter ya? Oke. Nanti di form itu kan ada tuh beberapa keterangan tuh, tolong dilengkapi di situ aja. Yang di peta mungkin ini cukup ditambah tadi satu titik kebencanaan itu aja. Oke Mas, siap. Oke, bagus. Terima kasih Agesta. Oke Mas, sama-sama. Yang lain ada yang mau berbagi? Yang lain yuk, silakan. Yang lain dulu bentar. Bentar ya, sebentar. Yuk, yang titik abang, terima kasih. Titik abang nggak kuning tak awal. Jadi sampai nanti nggak nongkrong ya. Kak, mau izin tanya. Oh itu asli.
Ini kan di Candi Lorki ada rencana pembangunan sumur resapan. Tapi itu belum jadi. Tetap dititikin di daerah mananya gitu. Infrastruktur jenisnya fasilitas umum atau gimana? Itu buat fasilitas umum. Apa namanya? Sumur resapan. Sumur resapan, tapi belum jadi. Udah ada yang dibikin belum? Udah tak titikin di QGIS-nya. Cuman baru rencana. Belum terlaksana. Gitu. Realisasinya kapan? Ada info nggak? Untuk kelanjutannya belum ada info lagi. Perlu Gitu. dititipin nggak, Kak? Nggak apa-apa, dititikin aja di situ. Tapi belum ada fotonya ya. Nanti titikkan aja lokasinya di mana, kasih fotonya juga nggak apa-apa. Rencana pembangunan sumur resapan. Nanti kita masukkan ke analisa. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau berbagi ke Lego mungkin? Mas, saya mau tanya. Apa tuh? Nah, kan saya kan di Candi Tengah. Nah, bapaknya tuh jelasin yang paling sering banjir itu di sawahnya. Sampai nggak bisa ditanemin. Sawahnya Pak Kadus. Enggak, sawahnya Candi Tengah, Mas. Candi Tengah punya sawah? Punya. Coba share screen, di mana sawahnya? Share screen. yang mana? Login laptop sih dong. Sekarang mau belum? Kayak punya Oh temen iya yang kan ya. Aduh, norak banget sih. Iki caranya malik kameranya piye? Ya gak ngerti apa. Jujur aku ora bilang gak ngerti. Enggak lah, gini loh, gini. belum. Sini khusus gon museo. Ngomong kocak. Nah, ini kan Candi Tengah Mas di sini. Nah, terus Yang bapaknya mana? tuh ngajak ke PC sini. ini Nah, katanya ini tuh paling sering banjir. Sampai nggak bisa yang ditanemin. di share screen atau HP? Yang di HP? Yang di HP, Mas. Yang di Kalau HP. yang share screen itu kan yang Lego. Iya, mana yang di HP? Cek.
Sama. Bisa. Mas yang Lego dulu. Oh, biasanya cuci. Yang aku jam 10-an. Jam 10. Oh iya. Cuci apa? Mau. Ya, mana yang Lego dulu? Ya. Iki buat dino nak tiket oke. Wis kok. Iki to wis. Ora sekarang. Wis. Buru. Oh, gue iki lho. Iki lho. Gimana Mas Soleh? Ini punya Roif Fatul. Rofi. Siapa nama kamu? Roif Fatul tuh Rofi tuh. Yang Siti Rahimatur. Kak Iva yang Candi Tengah. Oh gitu. Oke. Ini wilayah itu seluas ini yang kena zona ini. Iya, kalau yang waktu 2018 atau 19 atau 2020 itu kan yang RT 3, Mas. Cuman yang 2024 kemarin kan yang RT 2. Oke, datanya banyak ini ya. Aliran air lengkap. Ini coba diklik kayak gitu dulu. Zona klasifikasi di kemudian yang atas tadi di Yang apa ini kah? sebelahnya. Sebelahnya. Ini. Itu dia. Udah. Oke, diklik ya. Oren. Itu belum lengkap Mas datanya. Zona merah atau zona oranye? Coba yang di keyboard value digeser dikit. Bentar. Kok tidak terdengar? Ora krungu. Iki nih kah? Ning ora kok. Coba. Soalnya nek kono suarane Mas Soleh enak. Nek kene kok suara. Iki lho speakernya Kak. Maaf Mas. Gimana Mas Soleh? Halo, kedengeran Ropi apa Rois? Ada kok suaranya di situ tapi di sini nggak keluar. Punyamu? Wes. Oh. Gimana Mas Soleh? Maaf tadi di HP tidak terdengar. Nggak apa-apa. Di sebelah value atas itu coba digeserkan garisnya. Nah, di sebelah value itu kan ada garis. Geser dikit ke kanan. Oke. Dah. Zona merah, jumlah rumah dalam zona nanti diisi ya. Belum. Jumlah fasilitas umumnya apa di situ? Masjid. Masjid, terkena dampak juga. Kena Mas. Oke, jumlah rumah potensi tergenang belum diisi. Masyarakat rentan, luas kawasan, jenis kawasan pemukiman, perkiraan daya serap tanah, dikasih waktunya kira-kira berapa jam atau berapa Oke menit. Mas. Nah, cepat itu kan relatif ya. Kalau Iya. dibentuknya bisa kita prediksi. Perkiraan Oke, tinggi nanti. genangan 15 cm. Kalau Berarti yang di mereka RT 2 kemarin itu tuh sekitar 15 cm, cuman yang di RT 3 yang dulu itu tuh sampai 75 cm-an, Mas. berarti mereka pada ngungsi. Enggak, soalnya arusnya terlalu tinggi, jadi mereka tidak berani keluar. Oh gitu, nggak berani keluar. Jadi setelah arus
apa namanya, reda, banjir pun hilang. Iya Mas, langsung surut gitu. Itu kan paginya itu udah surut gitu katanya. Kan itu kan kejadiannya kan tengah malam. Mm-mm. Cuman paginya itu udah surut gitu. Oke. Oke, coba diklik yang Diklik titik apa? warna coklat itu. Titik Oh, warna coklat, diklik aja. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, di sebelahnya diklik dulu yang titik kebencanaan, baru klik titik warna coklat. Oh, tidak. Titik warna coklat. Nah, titik meluapnya air. tolong aku tidak mendengar suaranya Mas. Gimana Mas? Oke, situ irigasinya besar atau kecil? Kecil. Dan itu tuh arah yang ini loh Mas, yang kan ada aliran Apa itu? dari Jombor yang dibuka kalau buat buat apa? Yang ini loh, sawah, persawahan. Irigasi persawahan. Cuman kan itu Mm-mm. posisinya dari Candi Tengah itu tuh lebih tinggi. Jadi kalau arusnya kurang kuat itu tuh kembali. Kembali. Jadi balik gitu loh Mas. Soalnya kan drainasenya itu tuh lebih tinggi Candi Tengah. Oke, dari Naso tuh ngalir ke sawah, Iya, itu nanti mengaliri ke sawah. lewat Klego ya. Iya, Glego, Candi Tengah, terus ke Candi Lor. Klego, Candi Tengah. Oke. Itu kan irigasi yang kamu bikin banyak tuh. Oh, Irigasi yang kamu bikin itu kan seperti ini. Itu semuanya banjir. kalau yang titik-titik itu iya. Yang titik itu berarti ada 3 titik yang Kan banjir. ada 3 titik itu Mas. Yang Ya. ini, terus ini, sama ini, sama ini. Oke. Oke, coba diaktifkan lagi yang klasifikasi yang di sana. Yang zona klasifikasi bencana di Oh iya, bentar. Tapi kok semua kita tak kira Bu, tak kira Bu. titik yang kedua nggak masuk ke zona. Nah, yang kedua itu enggak, ini masalahnya kan dia lebih tinggi. Mm-mm. Cuman dari situ meluap turun ke arah RT 2 itu. Oh, jadi situ titik luapan tapi nggak ikut kebanjiran. Iya, soalnya lebih tinggi. Oke, kenapa dia meluap? Apa karena kecil atau karena ada sampah di situ? Eh, karena kecil, kemudian kan juga di depannya itu tuh udah ditutup aspal. Kemudian juga dari yang Candi Tengah lebih tinggi itu tadi, Mas. Oh gitu. Coba tunjukkan alirannya dari mana ke mana. Pakai kursor aja. Dari
Tidak bisa diperbesar. Di scroll aja. Sebentar. Bentar, Mas, bentar. Dari ini, Mas. Aku kemarin sih belum memastikan ya, Mas, di ininya, di apa, di lokasinya. Cuma ketemunya ini, terus nanti ke arah sini, ke arah Candi Tengah. Kalau dari arahnya itu tuh dari sini, dari atas. Oke, dari situ baru ke Candi Tengah. Iya. Berarti nggak belok ke kiri, ke bawah, ke arah sawah. Ke arah sawah juga, Mas. Oh, jadi situ ada persimpangan irigasi ya? Ya, ini ada kecil. Ini. Silo Di situ enggak, ada silo. irigasi besar nggak yang kamu temuin? Apa, Mas? Irigasi besar. Ada irigasi besar nggak yang kamu? Di sini itu besar. Terus yang di dekat sawah ini tuh juga lumayan besar. Kalau untuk perkiraan waktu kira-kira berapa menit atau berapa jam sejak hujan selesai? Sekitar 2 jam. 2 jam dari hujan selesai, banjir juga udah surut. Iya. Oke. Kalau yang kamu hitung ada berapa rumah yang kena tuh di situ? Banyak, Mas. Tapi kalau untuk pastinya belum ini. Perkiraan aja. Perkiraan 30-an ada. 30 rumah yang kena. Iya. Kalau 30 rumah itu potensi masyarakat yang rentan itu lebih banyak. Nah, coba nanti ditanyakan lagi masyarakat yang rentan kayak lansia, balita atau disabilitas itu nanti diperkuat ya di situ. Karena kawasan kamu luas. Kalau kawasannya Iya, Agesta tadi 10 rumah tuh sedikit banget yang kena. Kalau ini kan lebih kemarin banyak. iya, Mas. Kemarin tuh udah aku titikin, cuman belum aku hitung totalnya. Gitu. Nggak apa, nanti diinput aja di situ. Oke, ada pertanyaan nggak? Jelas. Galundeng. Galundeng. Bentar, Mas. Galundeng. Tidak mau keluar. Kalau Kendala untuk infrastruktur tadi, Ya galundeng. Galundeng toh? nah, kalau infrastruktur pendukung itu tuh apanya, Mas? infrastruktur pendukung. Iya kan di ini tadi lo di informasi, tapi di sini kok tidak mau muncul lagi. Yang mana tuh? Tahu deh. Iki Di mana tidak mau kamu keluar. struktur pendukung? Di informasi ini tadi Di zona klasifikasi bencana poin bawah sendiri. zona klasifikasi bencana. Oh, ini. Enggak, bentar. Ini kalau mana ya? Bukan, jangan dipencet Asti. Oh iya. Iya. Lupa. Kalau di sini tuh kurang kelihatan. Di ini loh, Mas, yang terakhir tadi kan ada infrastruktur pendukung. Nah, itu apa? Oke, infrastruktur pendukung itu artinya fasilitas umum atau infrastruktur yang mendukung supaya banjir cepat diselesaikan. Contoh kayak tadi ada sumber resapan atau irigasinya ditambah atau ada biopori atau ada hal lain yang bisa dibangun meminimalisir untuk terjadinya banjir gitu. Itu yang mendukung ya. Mas, kemarin itu kan juga ada agenda buat
sumur resapan tapi belum terlaksana dan itu tuh pakai dana swadaya masyarakat gitu. Swadaya masyarakat atau dari kantor desa? Swadaya masyarakat. Hmm. Jadi pakainya tuh katanya tuh ini cuman pakai pipa pralon. Katanya tuh di Kali Panggang tuh kemarin udah ada dari KKN dari mana gitu. Oh gitu. Cuman Sumur resapan tapi kolon. sumur resapan? Gimana Mas? Sumur resapan pakai pipa pralon. Iya katanya. Ukurannya seberapa itu? Ukurannya gede nggak, Vi? Gede. Seberapa? Kira-kira. Pralon Diameter. itu. Diameter. Ya sumur bor itu seberapa itu tuh? Kayak sumur bor Mas katanya Mas. Sumur bor tuh 4 inci, 5 inci, sekitar 25 cm. Tapi kamu Kalau kemarin di Kali Panggang ini enggak? Bapaknya cerita enggak? Apa? Bapak anak Kali Panggang pakai biopori. Oh, pakainya biopori. Gimana, Mas? kalau ukurannya segitu, itu bukan sumur itu namanya. Kalau di lingkungan tuh namanya biopori. Oh, Karena iya kalau berarti itu. sumur resapan tuh dia pakai cincin, biasa pakai cincin itu. Cincin sumur tuh loh. Iya. Soalnya kemarin dari Kadusku bilangnya sumur, cuman dari Kali Panggang yang wawancara dia bilangnya juga biopori. Oh, biopori. Di mana titiknya? Masih ingat nggak? Di sekitar di sekitar RT 3 itu, Mas. Yang Coba tunjuk. pos bentar. Pakai Di kursor aja. sini kelihatan? Kelihatan. Iya, di sekitar sini, Mas. Oh, di pinggir jalan tuh ya? Iya. Soalnya kan situ lebih kayak ada cekungan juga, jadi lebih sering meluap dan tergenang di situ itu. Titik tertingginya di mana? Titik tertinggi banjir? Di sini. Di situ titik tertinggi banjirnya di situ. Iya. Yang kemarin itu kan ada batas ini kan, Mas. Batas apa yang dulu waktu banjir ada batasnya. Nah, di situ itu tuh sekitar 75 cm. Oke, berarti tertinggi 75 cm ya di lokasi itu. Dan di situ mau dibangun sumur resapan Ya, biopori. biopori. Oke, bagus datanya. Nanti tolong dilengkapi di formnya biar lebih jelas lagi di situ. Kalau peta sudah bagus, cuma warnanya aja dibedakan ya. Itu kan masih oranye, nanti dibuat merah biar dia tetap jadi zona merah. Oke, Mas. Oke, terima kasih Rois. Rofi. Di sini nampaknya Rois, jadi nggak apa pakai Rois. Oke, datanya bagus. Oke, tinggal itu aja reviewnya. Yang lain mau berbagi? Dusun Candi Tengah tadi jadi nggak? Mas, kalau seumpamanya sawahnya yang kena di zona merah juga kah? Gimana? Kalau sawahnya yang kena juga di zona merah? Iya, tapi dibuat di situ keterangannya sawah ya. Sawah yang mana yang kena tuh? Coba tunjukkan siapa yang kena sawah.
Hmm. Itu sawahnya Pak Kadus atau sawah? Oh, sawah itu masuk kawasan Candi Tengah. Candi Tengah itu oke. Hmm. Apa keluhan? Oke, itu penyebabnya banjir irigasi atau dari luapan rawa pening? Oke, jadi, aliran yang dari Klego tadi, itu masuk ke rawa pening, lewat sawahnya Candi Tengah. Nah, yang bikin banjir itu irigasinya atau luapan dari rawa pening? Oh gitu, itu irigasinya besar nggak atau kecil? Ya, oh, irigasi menyempit, oke. Mmm. Soalnya kalau dari gambar peta itu dia masuk kawasan yang disebutnya sempadan, kalau mereka nyebutnya sempadan. Sempadan itu apa? Itu pinggiran rawa pening. Nah, jadi rawa pening itu sekarang udah masuk ke kawasan sawahnya masyarakat dusun Candirejo, desa Candirejo. Nah, makanya itu yang saya tanyakan itu memang apa karena banjir irigasi atau memang sudah masuk sempadan gitu kan. Kalau dilihat dari peta, kawasan ini nih dia udah hampir masuk sempadan. Memang maklum kalau banjir. Nah, apakah memang dia rutinan atau setiap hujan banjir atau cuma setahun sekali? Ya gitu, setiap tahun atau setiap hujan? Setiap hujan banjir? Oh gitu. Dari desa udah ada, apa namanya, upaya nggak untuk memperbaiki itu? Kalian? Kalau di situ nggak bisa dibuat sumber resapan, karena air di dalam situ tuh udah banyak. Jadi kalau kalian bikin sumur, cuma jadi sumur, bukan jadi sumber resapan, jadi sumur tempat air gitu jadinya. Kalau di sekitar situ tuh air rawannya udah terlalu banyak, gitu. Jadi nggak cocok kalau dibuat sumur resapan. Ada upaya untuk memperlebar irigasi nggak di sana tuh?
Belum dapat data ya? Oke. Kosong 04, apa itu 04? RT 04, termasuk zona merah nggak? Kayak dengkul. Berapa lama waktunya? Semenan? Hmm, iya betul. Oh gitu. Punya data nggak berapa kira-kira lama resapannya? Oke. Gini, di pembagian zona itu ada 3, zona kuning, zona merah, sama zona hijau. Kalau dia tidak terkena banjir, maka disebut zona hijau. Kalau dia banjirnya berdampak panjang, lebih dari 2 jam, itu bisa dikategorikan sebagai zona merah. Tapi kalau di bawah itu dikategorikan sebagai zona kuning. Nah, nanti yang kelego juga tolong diperbaiki ya. Jadi yang kawasan yang ketinggiannya cuma 15 cm itu masukkan sebagai zona kuning. Kalau yang kawasan tinggi 75 cm atau sampai 50 cm itu dimasukkan zona merah. Nah, kalau yang di sini tadi kira-kira sedengkul bisa dimasukkan zona merah asal lamanya itu lebih dari 2 jam. Paham sampai sini? Oke. Nanti diklasifikasikan aja kalau memang dia tadi kan yang kelego tadi agak besar tuh, dibagi 2 aja, mana yang termasuk zona kuning, mana yang termasuk zona merah. Nah, kalau yang di tengah ini kalau memang dia terdampak banjir setelah hujan nyampai 2 jam atau lebih dari 2 jam, kategorikan dia sebagai zona merah. Tapi kalau setelah hujan cuma setengah jam, nah itu berarti kan cuma air yang mengalir aja. Air yang mengalir bukan bukan genangan banjir, gitu. Masukkan zona kuning. Oke, paham? Oke. Ada pertanyaan nggak?